Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong buka kameranya ya semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita memasuki materi ajar yang ke-14. Sebenarnya kelas ini harusnya memasuki materi yang ke-13 karena pada saat libur, saat wisuda itu kita masuk, gitu ya. Saya tidak tahu libur, jadi materi yang sekarang ini memasuki materi pertemuan yang ke-14. Untuk itu adik-adik sekalian, ini merupakan akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan UAS, yang kedua terkait dengan tugas. Yang pertama terkait dengan UAS, sebagaimana telah pernah dijelaskan pada saat UTS, nanti pada saat UAS itu jangan sampai terlambat, ya, pada terlambat masuknya maupun terlambat submit karena jamnya sama seperti sekarang ini, yaitu jam 8.30 atau jam 20.30 sampai jam 21.50. Karena di kampus Raharja itu tingkat kedisiplinannya sangat tinggi dan juga tidak ada ujian ulang atau UAS ulang susulan kecuali bagi orang yang sakit, yang kedua bagi orang yang dalam perjalanan dinas yang jauh gitu ya. Itu pun harus membuktikan surat, kesemuanya membuktikan surat gitu ya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, saya harapkan kelas ini yang jumlahnya sekitar 20 orang, 21 orang ya kalau di WA itu, tapi di sini yang biasa mengerjakan tugas itu cuma 19 sampai 20 orang. Ya. Oleh karenanya harus ikut semuanya UAS. Misalnya seumpama ada mahasiswa yang belum melunasi cicilannya, ya melunasi cicilannya atau kewajibannya terhadap kampus, sebaiknya ikut UAS saja. Nanti kalau seumpamanya belum menyelesaikan kewajiban terhadap kampus, belum selesai, ikut UAS saja. Pada saat nanti cicilannya sudah selesai, jadi nilainya cuma tinggal memindahkan. Artinya semuanya upayakan masuk pada saat UAS. Ya jangan sampai ada yang tidak ikut. Karena apa? Kalau tidak ikut nanti yang repot Anda sendiri. Termasuk dosen juga direpotkan karena harus membuka lagi ID-nya, memindahkan lagi pen plusnya. Karena waktu pemasukan atau input nilai dari semenjak tes sampai penginputan itu cuma diberi jangka 3 hari. Jadi dosen itu juga di kampus Raharja itu diajak untuk berdisiplin diri gitu ya, untuk disiplin sehingga nilai itu tidak boleh lebih dari 3 hari gitu ya. Kalau lebih dari 3 hari berarti nilai dosen itu jelek di hadapan para petinggi di kampus Raharja. Dan itu biasanya suka ditegur. Adik-adik sekalian, oleh karenanya saya harapkan ya kelas ini yang diampu oleh saya khususnya dalam ilmu agama itu harus belajar disiplin, ya berubah karakternya dari yang tadinya malas menjadi rajin, dari yang rajin biar tambah rajin lagi dan minimal mempertahankan rajinnya. Karena apa adik-adik sekalian? Ya, karena saya lihat di kelas ini
banyak ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas harian atau tugas mandiri sehingga nanti akan berpengaruh pada nilainya pada saat tugas mandiri itu dinilai secara keseluruhan, maka nanti akan ada persentasenya masing-masing sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan. Apa yang Anda kerjakan itu akan Anda lihat pada akhir semester nanti, gitu ya. Kalau yang rajin, insya Allah nilainya bagus. Kalau yang tidak rajin ya tinggal menikmati aja, gitu. Karena apa? Karena dosen sudah mengarahkan, ya, cuma sifatnya mengarahkan agar kalian itu sampai mencapai cita-citanya dengan cara sukses. Ya sukses itu satu lulus jadi sarjana, yang kedua nilainya besar. Artinya karena di apa? Karena di Indonesia itu kita punya kepintaran, punya skill, tapi juga harus dijelaskan atau disertifikatkan dengan nilai yang besar. Karena apa? Kalau kita lulus jadi seorang sarjana, namun nilainya di bawah 3 itu biasanya suka jadi masalah, gitu ya. Karena di Indonesia itu masih melihat hasil kerja atau keahlian seorang mahasiswa itu dilihat juga dari nilai yang tertera di dalam ijazah atau IPK. Kayak saya sering menyampaikan kepada setiap mahasiswa bimbingan saya, baik yang dibimbing secara skripsinya, KKP-nya maupun bimbingan di kelas, gitu ya. Ya pelajaran agama dan beberapa materi pelajaran yang saya ampu, itu mengajak mahasiswa itu agar nilainya itu akhirnya nanti harus di atas 3. Ya, di atas 3,0 karena apa? Karena untuk kalau nilai di atas 3,0 itu bila mana Anda ingin menjadi pegawai negeri itu sudah mencukupi, gitu ya. Karena apa? Kalau untuk pegawai negeri itu minimal yang bisa ikut tes kalau nilainya di atas 3,0. Kalau di bawah 3,0 maka tidak akan bisa untuk masuk tes jadi pegawai negeri, gitu. Kalau di swasta beda, ya. Di swasta juga ya jangan sampai nilainya di bawah 3, gitu ya. Karena itu akan menjadi nilai plus buat Anda sebagai seorang sarjana. Yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran agama ini, adik-adik sekalian, saya harapkan tuh nilainya semuanya bagus-bagus dan ada beberapa link yang memang belum dibuka, misalnya belum dinilai, coba diperhatikan linknya, di-share dulu untuk umum ya, baru istilahnya dirubah lagi ya, sehingga saya itu membukanya istilahnya langsung bisa dibuka dan bisa dinilai, gitu ya. Dan juga masih ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau arahan atau instruksi yang telah diberikan di AIDU. Nah, misalnya seperti diperintahkan untuk mengerjakan tugas meresum dengan ditambahi foto ya bahwa Anda telah melihat video pembelajaran dan juga menjawab kisi-kisi yang ada di slide terakhir, gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan soal yang ada di slide terakhir di dalam pembelajaran. Itu ada mengerjakan cuma salah satunya, tidak secara keseluruhan. Nah, kalau mengerjakan salah satunya sebenarnya pada aslinya itu nilainya harusnya 50%, gitu. Ya, cuma karena kebijakan saya ini sistemnya kuliah online, jadi saya untuk sementara ini saya memberikan nilai sekitar 70. Karena saya khawatir kalau diberikan nilai 50, UTS-nya atau UAS-nya itu jelek. Jadi itu akan sulit untuk mendongkrak nilai yang ada itu supaya jadi lulus. Dan saya harapkan nilainya jangan sampai kecil, semuanya harus di atas 80 supaya nanti nilainya itu ya bagus. Saya harapkan yang sudah rajin, yang sudah mengerjakan tugas hariannya 100 nilainya, ya terus ditingkatkan ya semangat belajarnya ini. Banyak beberapa mahasiswa di kelas ini yang masih belum mengerjakan tugas. Dan sering saya lihat cuma ada 19 orang yang aktif mengerjakan tugas. Kadang-kadang ada 20, ya 21 jarang. Itu ada dari sekalian. Yang kedua, tadi apa?
terkait dengan pembelajaran agama ya, UTS. Yang kedua juga dengan tugas mandiri gitu ya, tugas mandiri yang istilahnya itu tolong semuanya dikerjakan, dan video pembelajaran baca Quran yang bagi yang belum di pertemuan ini silakan bisa di-share gitu ya. Saya untuk menentukan nilai Anda nanti. Gitu. Karena memang kalau kita bertemu di kelas biasanya saya suka mahasiswa itu praktek membaca Quran dalam pembelajaran agama. Kalau memang dia belum bisa, saya memberikan motivasi kepada mahasiswa agar belajar di kampungnya. Tapi kalau misalnya sudah bisa, tinggal meningkatkan dan mengembangkannya lagi. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan UAS atau tugas-tugas yang diberikan, atau ada tugas yang belum dinilai. Biasanya linknya itu belum tidak bisa dibuka oleh saya. Silakan. Yuda, mau ditanya? Ya, oh tidak ada ya. Terus juga ini ada beberapa mahasiswa yang presentasi gitu ya. Presentasi itu dengan judul, satu terkait dengan tauhid, yang kedua dengan akhlak ya, tasawuf gitu ya. Di sini ada yang terkait dengan tauhid. Saya cuma memberikan sebagai mahasiswa itu perbandingan. Ada tauhid yang menggunakan sifat 20, yaitu madhabnya Imam Asy'ari. Ada juga tauhid yang sifatnya tauhid yang uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Itu buat perbandingan bahwa tauhid uluhiyah, tauhid yang Imam Asy'ari yang sifat 20 itu berkembang pada abad ketiga Hijriah. Ya, setelah masa tabi'in. Itu udah mulai masa ulama-ulama salaf. Yaitu dikomandoi atau dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, itulah yang disebut ulama-ulama salaf gitu ya. Artinya sifat 20 ini jadi untuk mengenal Tuhan dengan cara menggunakan menghafal sifat 20 dan dipahami. Itu biasanya sering diajarkan oleh guru-guru kita di kampung-kampung pada saat kita kecil. Adapun tauhid yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu berkembang sekitar abad 7 Hijriah. Artinya kalau di Masehi berarti kita sekitar tahun 1200 Masehi gitu ya. Yaitu dikembangkan oleh ya Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah gitu ya. Ibnu Taimiyah. Dan itu punya kelemahan ya, punya kelemahan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun asma wa sifat punya kelemahan. Karena apa? Kelemahannya seperti apa? Kelemahannya itu mereka menyamakan Tuhan itu dengan makhluk. Misalnya begini, Tuhan ada di atas. Nah, dalam menerjemahkan Allah berada di atas aras gitu ya, itu mereka mengatakan bahwa Tuhan itu duduknya seperti manusia, punya singgasana. Itu berarti Tuhan punya ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya. Atau dalam bahasa tauhid yang 20 sifat itu mukhalafatul hawadisi. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kalau Tuhan itu berada di arasy atau di aras sama seperti manusia, duduknya manusia, di dalam surah Al-Baqarah ada walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas sama'i fasawahunna. Kemudian Allah bersinggasana di aras summastawa ila wal ar gitu ya. Artinya apa? Bahwa manusia itu ya bahwa Allah itu punya ruang dan waktu. Padahal itu perlu ditakwil gitu ya. Pengetahuan itu perlu ditakwil atau terjemahan itu perlu ditakwil. Seperti yadullah fauqa aidihim. Orang-orang yang mengamalkan tauhid rububiyah, uluhiyah itu tangan Tuhan di atas tangan mereka. Diterjemahkan secara
ya apa adanya. Sedangkan itu ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditakwil. Artinya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari itu yang dimaksud yadun di situ bukannya tangan, tapi itu kekuasaan Allah meliputi kekuasaan mereka gitu. Kekuasaan manusia atau makhluk gitu. Bukannya tangan diartikan dengan tangan, bukan gitu ya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia seperti tangan besi. Pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi. Itu bukan berarti presiden itu tangannya dari besi, bukan. Tapi presiden itu memerintahkan, istilahnya memerintahkan dengan ya sangat arogan dan sewenang-wenang, maksudnya dengan tangan besi itu, ya, dengan diktator zaman itu. Ini gitu gambarannya. Nah, tiada desa kalian ya, terkait dengan akhlak itu ya. Kalau kita sudah punya fikih yang bagus, kita belajar ilmu akhlaknya. Pada saat kecil kita diajarin ilmu akidah akhlak, yaitu dengan mencontoh sifat-sifat Rasul, ya, sifat qanaah, sifat apalagi tadi akhlak yang bagus itu ya bersyukur gitu ya. Terus juga tawadu. Tawadu itu rendah diri atau tidak membanggakan diri dan menghindar dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela seperti apa? Seperti takabur, sombong, ria. Ya, ria itu pamer terhadap apa yang dilakukannya yang dianggapnya baik. Contoh begini orang ria nih. Takabur, ria dengan takabur hampir mirip itu sebenarnya. Takabur sombong membanggakan diri bahwa dia paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling pintar dan lain sebagainya. Kalau ria itu sifatnya menonjolkan kelebihan kita. Bangga, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling cantik, paling ganteng dan lain sebagainya. Itu ya. Itu ria itu. Jadi orang seperti contoh ada ini zaman sekarang di sosmed kalau bangun jam 3 malam ayo kita tahajud itu ria. Ria. Ayo kita tahajud. Itu menandakan bahwa dia sudah sholat tahajud, pengen dipuji bahwa dia itu istilahnya rajin bangun malam. Itu hati-hati di sosial media itu ya. Di sosmed banyak anak-anak yang semacam begitu. Saya sering ada jam 3. Kalau saya makan jarang ya tidur malam itu istilahnya biasanya memang dulu waktu itu saya tidurnya itu biasanya habis subuh baru tidur gitu ya. Jadi kalau mereka bangun jam berapa aja saya tahu karena saya tidak pernah jarang yang tidur malam itu dulu. Tapi sekarang sudah usia 50 lebih ya, artinya ya baru belajar tidur malam gitu. Ya bangun biasa tengah malam. Ya minimal tidur jam 11 lah, jam atau jam 1 biasanya jam 1. Yang udah ngantuk bener gitu. Barangkali itu saja ada sekalian yang perlu disampaikan. Waktunya cuma tinggal 8 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan boleh 1-2 orang boleh. Cuma saya pesan nanti ya, jangan sampai ada yang terlambat dengan UAS ya. Dan juga nilainya jangan sampai kecil gitu. Ya. Ya, ini terakhir daripada pembelajaran kita dan seperti biasanya saya tidak memberikan kisi-kisi seperti pembelajaran yang lain karena di pelajaran ini kisi-kisinya ada di slide terakhir yang Anda jawab setiap minggunya ya. Setiap minggu pertemuan kita itu merupakan kisi-kisinya. Pelajari di situ insya Allah dengan cara Anda mengerjakan tugas, Anda sudah mempelajari, insya Allah Anda akan punya nilai yang besar. Itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu 1 menit. Ada pertanyaan? Pak UAS dari pertemuan berapa sampai berapa, Oh iya, bagus. Pertemuan UAS dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Jadi pertemuan 1 sampai 7 tidak usah dipelajari lagi untuk sementara ya, tapi nantinya dipelajari nggak apa-apa karena itu bagus pelajari semuanya. Tapi yang sekarang ini pelajari yang untuk UAS pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Ya.
Itu semuanya ada di situ. Dipelajari, insya Allah nilainya bagus-bagus. Dan saya harapkan sih semuanya nilainya 100. Biar lulus semuanya gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak lulus, mohon maaf ya. Karena bukan karena ini, karena hasil Anda misalnya tugas mandirinya kurang bagus, tidak mengerjakan, UTS-nya nggak bagus, UAS-nya nggak bagus, itu udah terpaksa. Tapi saya berupaya pada Anda sekalian supaya Anda lulus semuanya. Mudah-mudahan, karena itu pun tergantung dari Anda semuanya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.